Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan membahas mengenai MSI kombinatorial. Setelah pertemuan sebelumnya, saya menjelaskan tentang persamaan bool, kemudian bagaimana menyederhanakannya dengan menggunakan cara aljabar ataupun dengan cara K-map. Kemudian juga merealisasikan persamaan bool tersebut ke dalam rangkaian yang kita sebut sebagai rangkaian kombinasi. Dan hari ini kita akan membahas tentang rangkaian kombinasi yang termuat di dalam sebuah IC. Ya, khususnya hari ini saya akan membahas mengenai decoder, mungkin juga multiplexer. Baik, saya mulai untuk menyampaikan pembahasan mengenai MSI kombinatorial. Baik, saya akan buka slide-nya. Jadi MSI kombinatorial itu singkatan dari medium scale IC. IC yang ukurannya itu ada SSI, ada MSI, ada LSI, dan juga ada VLSI. Dan MSI yang kita maksud di sini di dalam sebuah IC yang disebut dengan MSI itu mampu menampung 10 sampai 100 gerbang. Jadi cukup besar, sebuah IC bisa menampung segitu. Nah, di dalam IC MSI itu bisa berisi decoder, demultiplexer mungkin, kemudian juga encoder, ada multiplexer, ada kode converter, ada komparator, dan lain-lain. Yang akan kita bahas di kesempatan ini adalah decoder, kemudian multiplexer, dan mungkin juga nanti sedikit encoder. Baik, kalau kita awali dengan merancang biasa, mungkin kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Misalnya kita mau membuat rangkaian yang mampu mengubah dari sandi BCD ke sandi XS3. Jadi dalam blok kuning ini itu berisi rangkaian kombinasi yang mampu mengubah input BCD menjadi output kode atau sandi XS3. Nah, sebelumnya mestinya kita harus menyusun dulu tabel kebenaran yang mewakili dari proses tersebut. Nah, berikut tabel kebenaran seperti ini. Jadi kalau kita tahu angka desimal itu mulai dari 0 sampai dengan 9, kemudian dalam biner itu diurutkan mulai dari 0000, 0001 sampai dengan 1001. Dan rangkaian kombinasi yang dimaksud harus mampu mengubah masukan BCD ini menjadi XS3. Kode XS3 itu seperti ini. 0011 itu untuk input 0000, 0100 untuk input 001, dan seterusnya sampai bawah itu 1001 akan mengeluarkan 110. Nah, dari tabel kebenaran ini kita bisa merangkumnya menjadi sebuah persamaan dalam min term, yaitu W1 atau W itu min term 5 ya. Kalau di sini satu, orbit satunya kan 1, di
mintaran 5, 6, 7 sampai dengan 9 plus don't care-nya yang tidak pernah muncul di situ adalah 10, 11 sampai dengan 15. Jadi di sini kalau apa Anda lihat tabel kebenaran kombinasinya ini kan mulai 000 sampai dengan 101. Selebihnya mulai dari 1010 sampai dengan 11 itu tidak pernah muncul dalam BCD. Maka nanti itu kita don't care untuk masing-masing W, X, Z, dan Z. Kemudian untuk X, M1, 2, 3, 4, 9, dan seterusnya ini Anda bisa lihat ini. Sehingga dengan menggunakan Kmap itu bisa kita tuliskan atau kita bisa pindah tabel kebenaran tadi dengan posisi output 1 dan don't care seperti ini. Dan dari sini kita bisa kelompokkan, kita bisa menganggap output 1 itu jelas 1, output don't care itu bisa 0, bisa 1 tergantung prioritas untuk kesederhanaan bersamaan. Anda lihat di sini sudah 1, maka kalau Anda anggap don't care ini menjadi 1 semua, maka bisa dikelompokkan 8 ini. Nah, dari pengelompokan 8 ini maka diperoleh ini lokasinya A. Nah, Anda lihat ke arah kiri itu miliknya A, berarti pengelompokan yang di sini itu A. Kemudian kotak yang di pinggir 4 buah ini ya, 1, 2, 3, 4 itu adalah AB. Ini kan A separuh B jadi AB. Kemudian yang di tengah itu adalah B dan juga D. Nah, jadi untuk persamaan pool dari W adalah A or BC or BD. Dengan cara yang sama akan Anda boleh untuk X itu ya, yang dianggap 1. Jadi untuk masing-masing W, X, Y, Z itu tidak semua D terus dianggap 1 semua, enggak. Tergantung nanti dari X-nya gimana posisi satunya. Dari tabel tadi, 1 dari X itu posisinya di sini. M1, 3, 4, kemudian 4, di sini 4, kemudian di sini 2, kemudian ada 9 di sini. Sehingga posisi D yang harus dianggap 1 itu di mana? Nah, bisa cuma 4, tidak ada yang 8 ini. Ada 2-nya ini. Ini 1 di sini, maka Anda harus membuat don't care di bawahnya itu menjadi dianggap 1. Kemudian ada 2 di sini, maka don't care di sini dianggap 1 juga. 4. Ada 1 di sini, maka 1, 2, 3, 4. Jadi yang dianggap 1 don't care-nya adalah don't care di 1010, 1011, 1100. Setelah dikelompokkan diperoleh persamaan X sama dengan not BC plus not BD plus B C not D not. Dan seterusnya dengan cara yang sama akan diperoleh untuk Y sama dengan C D or C not D not, dan Z akan diperoleh persamaan Z sama dengan D not. Sehingga berdasarkan persamaan ini kita bisa menyusun rangkaiannya menjadi ini. Ini isi dalam kotak yang disebut decoder tadi, yaitu decoder yang mampu mengubah input BCD menjadi kode access 3. Rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, untuk menyusun itu memang bisa kita lakukan secara manual seperti itu dengan tabel kebenaran, dengan Kmap bantuannya untuk membuat persamaan pool dan akhirnya rangkaian. Nah, berisi beberapa ya, fungsinya. Yang pertama adalah decoder biner, yaitu decoder N ke 2 pangkat N. Masukannya N, mulai dari X0 sampai Xn-1, keluarannya 2 pangkat N sampai 0, 1 sampai dengan 2 pangkat N-1. Ya, yang terpakai dalam IC itu
ada 74139, 174.138 yang decoder itu secara umum bisa outputnya aktif 1 ataupun aktif low, aktif rendah. Nah, ini contoh blok untuk decoder decoder 2 ke 4 ya, di sini inputnya ada 2, outputnya ada 4. Dan untuk fungsi daripada decoder ini biasanya untuk mengalamati atau pengalamatan